Baik, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak Arsyad, tadi saya sempat bertanya sebelum iklan begitu ya. Permintaan maaf sudah dilakukan, apakah ini cukup? Ya, pertama tentunya kami mengapresiasi lah ya langkah yang dilakukan oleh Gus Ilham. Langsung membuka istilahnya forum menyatakan permohonan maaf ke ruang publik. Saya pikir ini juga harus menjadi contoh buat yang lain kalau ada kesalahan harus seperti itu. Jadi fair, langsung menyatakan bahwa apa yang dilakukan tidak benar, kemudian tidak akan mengulangi lagi ya. Jadi saya pikir tidak hanya kasus Gus Ilham ya, untuk yang lain pun demikian ya. Nah, tentunya yang kami harapkan setelah adanya permintaan maaf untuk dakwah berikutnya tolong mungkin disampaikan lebih bijak lagi sehingga publik ya yang notabene mereka berharap betul dari sosok dari panutan tentang contoh, tentang ilmu dan lain sebagainya, itu mengharapkan sesuatu yang baik buat mereka sehingga itu menjadi bekal mereka dalam tapi Pak Arsyad, apakah dengan sudah viral dan menjadi kontroversi ini, akankah mungkin sanksi yang lebih tegas, pembinaan lebih dalam lagi kepada yang bersangkutan, atau mungkin dicabut sertifikasi dakwahnya dulu untuk sementara, itu seperti apa? Ya. Atau memang hanya ya sudah kita berikan lagi kesempatan untuk berdakwah seperti biasa? Saya pikir gini ya, kita nanti coba lihat kaitan dengan sertifikat atau sertifikasi yang dimiliki ya, karena Kementerian Agama concern terus terang ya dalam hal ini. Kita standarisasi tadi dengan PBNU, dengan MUI juga, supaya mereka memang betul-betul memiliki kaitan dengan keilmuan, kemudian keadaban, komunikasi publik yang mencerdaskan, yang memberikan hal-hal yang positif ya. Nah, kaitan dengan apakah akan ada tindakan tegas, saya pikir nanti mungkin bukan domain kami lah ya. Domain nanti pihak-pihak yang lain yang punya otoritas kaitan dengan hal tersebut. Tapi kami melakukan pembinaan. Kami istilahnya memberikan sesuatu informasi yang seharusnya seperti ini, yang tidak seharusnya seperti ini. Nah, kita kan juga sebenarnya pingin nantinya semua pendakwah memiliki standar yang sama dengan kualitas yang baik untuk memberikan ceramah dan juga dakwah kepada masyarakat. Tapi dikatakan oleh Gus Fahrur, tapi kondisinya memang di lapangan berbeda nih, karena tidak semua Gus itu pintar, mungkin banyak yang juga meneruskan dari keilmuan dari orang tuanya atau menjadi pendakwah karena memang lingkungan dan lain sebagainya. Sedangkan kondisinya para ulama dan juga pendakwah ini menjadi contoh untuk masyarakat. Semua tindakannya, semua perkataannya itu dijalankan, ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Nah, kondisi seperti ini harus seperti apa nantinya? Pengawasan lebih ketatkah atau langkah yang benar-benar lebih konkret, jangan sampai ada gus-gus lainnya yang juga menuai kontroversi begitu di kedepan hari? Pertama begini ya, dakwah di masa digital ini emang tidak mudah. Ya, kita mungkin tadinya hanya ngomong sebatas ngomong sendiri atau ngomong dengan seseorang ya, itu juga nanti ketika publikasi melalui media sosial itu seakan-akan menjadi dakwah. Nah, ini tantangan tersendiri ya. Jadi betul apapun yang disampaikan sosok atau panutan, saya pikir harus diperhitungkan betul ya konsekuensi logisnya ya. Ya jadi itu ya. Nah, kemudian kaitan dengan tadi yang disampaikan Gus itu. Iya. Nah, saya pikir apa yang tadi disampaikan Gus Fahrur ada benarnya juga ya, bahwa tidak semua orang yang menyampaikan itu punya kapasitas keilmuan yang memadai. Nah, tadi lagi-lagi sekarang zamannya media sosial. Yang penting rame, yang penting heboh, itu yang nanti akan banyak menimbulkan fitnah-fitnah yang lain ke depan. Itu yang terjadi ya. Nanti kami juga mungkin akan komunikasi dengan Komdiji juga kaitan dengan masalah ini. Saya pikir ini juga menjadi visi dan misi kami, bagaimana supaya dakwah yang dijalankan oleh para pendai itu memang betul-betul bisa memberikan efek positif buat para pendengarnya. Oke, kalau kita lihat kan beberapa kasus yang terjadi ini kan masih muda begitu ya. Apakah ada hubungan tingkat keilmuan? Kalau guru-guru kita dulu kan sudah lebih matang begitu ya ketika menyampaikan. Tapi kan medianya dulu belum terlalu banyak. Kalau sekarang di sosial media yang muda-muda sudah berbicara tapi ternyata seperti ini begitu. Catatan dari Kementerian Agama apa nih? Iya, ini memang kami lihat kan dari sisi umur kan masuk
kategori Gen Z ya. Gen Z ini digital native ini. Jadi emang mereka sangat-sangat paham betul kaitan dengan media sosial dan bagaimana bahwa sesuatu itu bisa menimbulkan atau melahirkan viewer yang banyak ya seperti itu ya. Baik. Jadi kaitan dengan tadi yang disampaikan Mas Reza ya, yang ada hubungannya nggak tingkat usia? Kalau misalnya dulu kan Gusnya sudah lebih Matang, dewasa, lebih secara matang usia. begitu ilmunya, sepertinya lebih banyak. Kalau sekarang yang muda-muda kok ada saya pikir kontroversial nih. ada relasinya juga. Aha. Karena yang tua-tua ya, yang mereka masuk kategori baby boomers ya, mereka relatif sangat hati-hati sekali. Karena mereka tahu betul bahwa apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu pasti punya konsekuensi. Berbeda dengan generasi muda lah, anak-anak sekarang kan saya lihat ngomong ya sembarang aja pokoknya. Baik, saya coba ke Gus Fahrur lagi. Ini mungkin juga jadi pelajaran untuk kita semua. Kita juga tidak ingin ada video yang kontroversi lainnya. Tapi juga begini loh, Gus, kemarin juga kita melihat ada video yang mengatakan bahwa setiap rokok itu ini mendapatkan pahala. Setiap hisapan rokok ini mendapatkan pahala. Nah ini kan juga akhirnya menuai kontroversi lagi. Bagaimana seharusnya menurut PBNU dengan banyaknya ulama atau Gus lainnya yang juga memberikan dakwah khususnya di media sosial ini? Ya itu tadi kembali ke ilmu, Mbak. Kalau dia itu berilmu, tentu dia tidak akan sembrono ya. Masalahnya medsos kita ini kan tidak ada filter ya. Semua orang bisa pegang mic, semua orang bisa bikin konten dan bisa dilakukan medsos engineering supaya banyak subscriber, banyak ini sehingga disukai orang. Dan masyarakat kita ini belum terbentuk ya. Masih banyak yang suka ngaji itu lucu. Jadi mana lucu, ketoprak-ketoprak, dagelan-dagelan jadi ustadz sekarang. Ludruk-ludruk bisa jadi ustadz. Karena orang cari lucunya, tidak cari ilmunya. Lah ini harus kita perjuangkan, kita dakwahkan agar masyarakat ini lebih cerdas memilih kiai atau gus atau dai yang memang betul-betul berilmu, yang dianjurkan yang bawa kitab supaya ngajinya itu nggak ngelambiar kayak gitu. Mestinya dia pegang satu kitab perujukan, membaca satu teks sehingga dia tidak keluar dari pembahasan dan urut. Sekarang ini kan saya lihat banyak ya fenomena seperti gus-gusan seperti ini, modalnya itu ganteng, kemudian dia gaul, terus lucu, terus ya disukai oleh anak-anak muda dan seterusnya. Terus itu kemudian menjadi viral walaupun saya banyak tahu mereka nggak punya kemampuan yang cukup. Saya kadang ngeri juga ya dengerin baca ayat salah, baca hadis pun salah. Tapi dia viral betul, nasional. Nah, tapi masyarakat nggak bisa dilarang kan. Masa kita boleh bilang jangan mengundang Gus Anu. Ya kita nggak bisa juga. Nah itu masalahnya. Oke. Baik, Gus ini sepertinya juga agak berat ya mengambil keputusan ketika memang mungkin tadi dikatakan tingkat keilmuannya masih belum cukup, tapi ketika memang dilarang untuk menyampaikan ceramahnya, dakwahnya, nanti bisa dibilang ini bentuk pembungkaman begitu. Jadi apa yang harus diambil keputusannya? Ya itu. Ya kita harus mengedukasi masyarakat. Mungkin Pak Arsad dari Bimas Islam bisa membuat satu langkah atau mensupport dai-dai yang cakap itu supaya lebih populer sehingga medsos kita lebih ramai diisi oleh seperti Gus Baha, seperti siapalah ustadz-ustadz yang lain yang lebih berkapasitas dan kita orbitkan lagi gus-gus yang lebih pintar, yang lebih jelas sanad keilmuannya untuk bisa menyaingi mereka-mereka yang sekedar stand up comedy, yang sekedar lelucon ini dan masyarakat harus kita terus edukasi bahwa ngaji itu bukan lelucon gitu loh. Masyarakat kita sekarang ini menganggap masih ngaji itu humor sehingga kalau semakin humor semakin ramai itu antrinya bisa 1 tahun. Ada Gus yang saya kenal ini bisa 2 tahun antrinya itu ngundang itu antri 2 tahun. Ceramahnya padahal padat, saya tahu dia jadwalnya sampai 2 tahun ke depan.
off, nggak nerima. Padahal saya tahu kapasitas ngajinya seberapa, cara baca kitabnya seperti apa. Tapi dia ganteng, dia gaul, dia disukai orang. Ya kita mau bilang apa? Masyarakat suka. Ya, makanya ya kita berharap agar Ya, Gus-Gus ini sadar kalau dia jadi tokoh supaya baik ngajinya Gus. ditambahi lah gitu minimal. Kita larang nggak bisa kan, tapi kita mohon supaya ditambahi lah pengetahuannya sehingga tidak menimbulkan Baik. kontroversi di masyarakat gitu. Baik Gus. Gus, tapi begini, kondisinya saat ini masih belum pulih kepercayaan dari masyarakat dengan hadirnya video-video viral tersebut. Bagaimana mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pendakwah di Indonesia, terhadap pondok pesantren di Indonesia, apa yang harus dilakukan? Khususnya untuk pendakwah yang masih muda nih, belum cukup matang, belum cukup banyak ilmunya. Saya kira tidak seluruhnya Mbak ya, masih banyak kok Gus-Gus muda juga yang pintar seperti Gus Kausar misalnya, Gus Reza atau banyak kok saya lihat sebetulnya Gus-Gus yang baik banyak. Cuma ya memang kalau baju putih itu terkena noda sedikit kelihatannya kotornya lebih jelas gitu. Jadi saya kira nanti akan terjadi seleksi alam. Artinya masyarakat juga akan memilih, oh ini bisa ngaji, ini nggak bisa ngaji. Suatu saat masyarakat juga akan sadar ya. Dan kita juga mendorong terus mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak memilih mubalek atau ceramah penceramah yang punya ilmu karena kita tidak bisa melarang mereka dan kita juga tidak bisa membatasi orang berbicara tetapi kita hanya bisa menghimbau dan mungkin salah satu caranya ya kita munculkan kita orbitkan ustadz-ustadz Gus-Gus baru yang supaya di medsos itu lebih ramai lagi mungkin ini tugasnya Pak Arsad untuk mensupport pesantren-pesantren itu misalnya diajari bagaimana mengcreate satu konten-konten supaya gus-gus yang di kampung-kampung yang benar-benar ngaji, yang benar pinter ini bisa naik ke atas. Karena mereka itu sebetulnya dibesarkan oleh media. Jadi gus-gus yang terkenal itu saya lihat mereka itu bawa kru. Jadi kameramennya bawa ini, bawa itu. Jadi memang ada timnya gitu. Sehingga penampilannya di media itu menarik. Sementara Gus-Gus di kampung mungkin cuma pakai HP satu, angelnya nggak cocok, mic-nya nggak jelas gitu, gambarnya burem, akhirnya nggak menarik. Sementara mereka-mereka yang sudah Gus Medsos ini punya tim, sehingga diambil dipotong-potong yang bagus sehingga masyarakat tertarik melihat dia seperti wow gitu ya. Nah ini yang kita harus dukung Oke. supaya ada pengimbangan di medsos itu. Oke, Pak Arsyad gimana? Gus Medsos nih katanya, saya baru mendapat kosakata baru, Gus Medsos sudah lebih niat begitu ya. Tapi kalau kita bicara, tadi dikatakan bahwa masyarakat kita lebih suka dengan ilmu agama yang disampaikan dengan lelucon, dengan jokes begitu. Itu kan mungkin lebih dekat dengan masyarakat, tapi kan bisa disampaikan dengan cara berilmu begitu ya. Gimana Kementerian Agama melihatnya? Iya, gini. Saya minta pertama juga stasiun televisi ya yang notabene banyak juga penontonnya juga bisa membantu lah kaitan dengan filterisasi para pendai-pendai ya. Kalau bisa nanti seumpamanya tidak ada daftar atau list, saya pikir bisa berkomunikasi dengan Kementerian Agama. Kita punya list ya para pendai-pendai yang notabene mereka sudah punya sertifikat ya. Kemudian kaitan dengan tadi disampaikan oleh Gus Fahrur ya sebenarnya dari gus-gus yang ada tadi disampaikan contoh Gus Baha, Gus Kausar, Gus Gofur ya, kemudian Gus Reza yang notabene sisi keilmuannya memadai dan cara juga menyampaikannya juga bagus ya. Itu saya pikir itu juga bisa didorong juga ya, bisa didorong juga untuk bisa diperkuat lagi. Nah, kemudian kami coba nanti bekerja sama lah dengan PBNU bagaimana para dai-dai yang notabene mereka punya keilmuan dan mereka juga mungkin tadi sampaikan basic media sosialnya kurang bagus bisa didorong, diberikan pelatihan agar mereka juga punya kesempatan yang sama dengan para pendai lain untuk bisa tampil dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Baik, harapannya dengan kasus ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bertindak, berucap, ini harus hati-hati karena bisa menimbulkan fitnah ke depannya, apalagi khususnya untuk para ulama muda, pendakwah muda yang memang ini adalah saatnya untuk dikenal masyarakat, tapi dikenalnya kita pengennya positif begitu kan. Baik, terima kasih banyak Pak Asad dan juga Gus Fahrur sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Salam.
Pemirsa, kita juga masih Waalaikumsalam. memiliki beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya ada pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengajukan permohonan bahwa Roy Suryo CS untuk ditahan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.